guna untuk ramah tamah. VIP ada nanti VIP Pak. Ada tulisannya Pak. Haji, Ahmad Haji. Sehat Ji. Oh. Saya pasti ikut di pasti jam saya. segini. Saya biasanya nggak pengaruh ngaji Indonesia oleh masih pandangannya motor syukur. Allahumma ya muyassir yassir ya mutabir tabir ya musahil sahil sahil alina kull asir sahil alim. Ya sudah jalani saja, jalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Semua itu sudah diatur Tuhan. Rezeki kita sudah diatur Tuhan, jabatan kita sudah diatur Tuhan. Suatu hari di tahun 1986, Mbah Lim, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Muttaqin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah, bersilaturahmi ke rumah keluarga besar Kiai Haji Abdul Wahid Hashim di Matraman, Jakarta Pusat yang ditemani oleh Gus Dur. Tidak lama kemudian menyusul Solahuddin Wahid yang datang bersama Umar Wahid. Ketika Mbah Lim melihat Gus Solah, ia langsung berdiri sembari berkata, "Nuhun sewu," sambil menyerudukkan kepalanya ke perut Gus Solah. Mbah Lim memanggil Gus Solah, "Kiai Tebu Ireng, Kiai Tebu Ireng, ini nanti bakal jadi Kiai Tebu Ireng," tutur Mbah Lim dengan kalimat terbata-bata. Namun, kejadian itu disambut tawa seizin karena dianggapnya sebagai guyonan belaka. 20 tahun kemudian, ucapan Mbah Lim menjadi kenyataan. Dalam satu kisah, Gus Solah sowan menuju Kiai Haji Yusuf Hashim. "Saya ini sudah tua, harus diganti. Saya tanya ke saudara-saudara, ke alumni, dan ke teman-teman, semua mengusulkan kamu menggantikan saya," ujar Kiai Haji Yusuf Hashim. Mendengar itu, Gus Solah menyampaikan bahwa ia baru diserahi tugas oleh pemerintah untuk menjadi duta besar Republik Indonesia di Aljazair. "Ya, kalau kamu tega, pergilah ke Aljazair," jawab Pak. Gerak cepat dilakukan oleh Gus Solah. Setibanya di Tebu Ireng pada 12 April 2006, Gus Solah mengadakan pertemuan yang dihadiri Kiai Yusuf Hashim dan keluarga besar Kiai Haji Hashim Asy'ari di Tebu Ireng. Dari hasil pertemuan, disepakati bahwa pergantian pengasuh akan diresmikan keesokan harinya bersamaan dengan acara Tahlil Akbar Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dan temu alumni nasional di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Sejak 13 April 2006, Gus Solah resmi menjadi pengasuh pesantren Tebu Ireng. Tugas pokok yang diemban olehnya adalah pengembangan pesantren Tebu Ireng dengan fungsi menjaga keaslian pendidikan pesantren Tebu Ireng. Serah terima kepengasuhan dari Kiai Yusuf Hashim kepada Gus Solah baru dilakukan pada 26 Juni 2006 setelah semua dokumen pertanggungjawaban siap diserahkan. Membuka lembar baru di pesantren Tebu Ireng. Perbaikan infrastruktur dan fasilitas fisik dengan luar biasa digarap oleh Solahuddin Wahid selama 14 tahun kepemimpinannya. Ada benarnya pernyataan yang pernah disampaikan oleh Kiai Yusuf Hashim bahwa ke depan pesantren tidak harus dipimpin oleh seorang kiai yang ahli di bidang agama. Pesantren dapat pula dikendalikan oleh seorang pemimpin yang kemampuan manajerialnya bagus. Sebagaimana rumah sakit yang baik tidak harus dipimpin oleh seorang dokter, tetapi dapat pula dipimpin oleh seorang manajer. Remajaan sarana fisik pesantren. Secara fisik, hingga tahun 2007,
kondisi bangunan yang ada dan pondok induk tampak sudah kurang layak lagi. Antara jumlah santri dan fasilitas yang tersedia rasionya kurang mencukupi. Sebagian santri menempati kamar-kamar berukuran 3 x 4 meter yang dihuni sebanyak 7 orang atau lebih. Tidak ada tempat yang memadai untuk istirahat dan belajar. Melihat kondisi itu, Gus Solah sebagai pengasuh merencanakan rencana pembangunan bangunan pondok. Sebenarnya sejak pertengahan Desember 2006, proses pembangunan sudah dimulai tahap pertama. Dalam waktu sekejap, hanya tempo 2 tahun, 5 asrama santri berlantai 2 dan 3 telah dibangun. Juga merenovasi masjid, dapur santri, dan membangun poliklinik untuk umum. Hingga tahun 2011, terus berlanjut pembangunan gedung lainnya. Dalam kesepuhan, kantor keamanan dulu sekarang telah menjadi sekretariat pengurus Pondok Putra. Wisma Abdul Wahid Hashim dulu sekarang telah menjadi kamar pengurus. Masjid Tebu Ireng. Atas komplek D Al-Jihad, bawah komplek C Jaya dulu sekarang telah berubah menjadi halaman belakang masjid. Kiri komplek B Al-Firdaus dan kanan komplek B Al-Muhajirin dulu sekarang telah menjadi tempat peziarah makam Gus Dur. Madrasah Sanawiyah Alim Ulama dulu sekarang telah berubah menjadi gedung Jasa Boga. Komplek F Al-Falah dulu sekarang telah berubah menjadi Serambi Masjid bagian selatan. Pengembangan selanjutnya adalah renovasi kantor Yayasan Hashim Asy'ari, perpustakaan, dan auditorium yang selama ini hanya menjadi satu gedung berlantai 2. Gedung baru tersebut diberi nama Gedung Kiai Haji Muhammad Yusuf Hashim berlantai 3. Unit penerbitan. Untuk meningkatkan minat membaca, menulis, dan berkarya, pada tanggal 1 Januari 2007, Gus Solah mendirikan unit penerbitan yang merupakan lembaga yang berkompeten di bidang pengembangan intelektual santri melalui penerbitan majalah, buletin, dan buku. Pada masa kepemimpinan Gus Solah, majalah diterbitkan kembali secara berkala dan edisi perdananya mulai terbit pada bulan Juli 2007. Pada tahun 2010, mendirikan Pustaka Tebu Ireng, sebuah lini yang ada di unit penerbitan. Pustaka Tebu Ireng menjadi ajang untuk memberikan penghormatan kepada para pendahulunya lewat buku, dengan mengajak para santrinya untuk menuliskan tokoh-tokohnya menjadikan hal yang sangat berarti. Kini, di era kepengurusan baru, Ahmad Fauzan dan kawan-kawan, pada tahun 2015, Pustaka Tebu Ireng memulai kembali memasifkan produknya, yakni mencetak buku-buku baru dengan beragam jenis buku bacaan. Pada awal tahun 2013, Kiai Haji Solahuddin Wahid mendirikan portal resmi pesantren Tebu Ireng. Kehadiran media online, yakni Tebu Ireng Online, sebagai situs resmi pesantren Tebu Ireng, secara aktif mengabarkan berita kegiatan yang ada di pesantren Tebu Ireng dan mengembangkan dunia dakwah di ranah sosial media. Pada tahun 2018, lahirlah divisi perfilman, yakni Rumah Produksi Pesantren Tebu Ireng atau disingkat MAXI. Dengan begitu, unit penerbitan pun berubah menjadi Tebu Ireng Media Group. Rumah produksi ini didirikan atas perintah pengasuh Kiai Haji Solahuddin Wahid untuk mengembangkan minat dan bakat santri sekaligus dakwah Islam. Perihal produksi film, Gus Solah menyatakan sejarah itu harus didokumentasikan agar tidak dilupakan orang. Generasi boleh berganti dan orang boleh mati, tapi sejarah harus tetap hidup dan diingat oleh orang. Karena itu, sejarah harus didokumentasikan. Kini, MAXI telah memproduksi banyak film, mulai dari film Binar pada tahun 2018, Sakinah 2019, Jejak Langkah Dua Ulama, kerjasama dengan Mixpro pada tahun 2020, web series Ujian Hidup 2021, web series Alien Nyantri 2022,
dan film Lukotoh yang akan dijadwalkan tayang pada tahun 2023. Pendirian SMA Trend Science. Trend Science digagas sejak tahun 2013 oleh Agus Purwanto, dosen Fisika Teori Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya, bersama Solahuddin Wahid dengan tujuan utamanya yaitu melahirkan generasi yang tidak sekedar mumpuni dalam bidang sains tetapi juga kompeten dalam bidang agama, serta menjadikan Al-Quran sebagai basis pengembangan ilmu pengetahuan sains, sehingga terbangunlah sebuah sistem keilmuan sains Islam, dan diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Haji Lukman Hakim Saifuddin pada 22 Agustus 2014. Hingga pada tahun 2018 mendirikan pula SMP Sains guna munculnya embrio-embrio ilmuwan muslim yang bisa mewarnai peradaban dunia dengan tetap memegang teguh Al-Quran dan mempunyai keluhuran akhlak. Pendirian lembaga-lembaga di lingkungan pesantren Tebu Ireng. Museum Islam Indonesia Hasyim Asy'ari. Gus Solah pun mendirikan sebuah museum yang bernama Museum Islam Indonesia K. Haji Hasyim Asy'ari atau disingkat MINHA. Poin pentingnya beber Gus Solah, Museum Islam Indonesia menyajikan cerita dengan alur yang gamblang tentang masuknya Islam di Indonesia dengan pendekatan kemanusiaan dan budaya yang dilakukan tanpa kekuatan militer, tanpa kekuatan politik, dan tanpa kekuatan uang. Gus Solah juga berhasil meyakinkan pemerintah untuk membangun tempat parkir seluas hampir 5 hektar di sebelah barat kompleks pesantren, termasuk sarana pendukungnya, seperti tempat istirahat, MCK, warung, kios, dan musola. Dan tempat itu dinamakan kawasan Makam Gus Dur. Balai Diklat Kader Pesantren Tebu Ireng. Lembaga Diklat Kader Pesantren Tebu Ireng didirikan atas dasar kebutuhan akan kader pembina santri dan pengelolaan pesantren yang bukan hanya ditempatkan di Tebu Ireng, akan tetapi juga di pesantren maupun lembaga keagamaan di luar Tebu Ireng. Ini merupakan keseriusan pesantren Tebu Ireng dalam mengemban amanah pendidikan dan pembelajaran untuk para santri serta pembentukan karakter pesantren berbasis Islam rahmatan lil alamin. Selain itu, hal ini sebagai bentuk kepedulian Tebu Ireng dalam membantu penyembayan lembaga-lembaga pesantren, terutama di daerah, dan syiar Islam di tengah masyarakat, terutama di luar Jawa. SDI Tebu Ireng Insinyur Sudikno. SD Islam Tebu Ireng Insinyur Sudikno berdiri tahun 2013 di atas tanah wakaf almarhum Bapak Insinyur Sudikno seluas 8,7 hektar. Dikelola oleh Yayasan Hasyim Asy'ari Pesantren Tebu Ireng Jombang dengan menggabungkan kurikulum nasional dan kurikulum agama yang diadopsi dari Pesantren Tebu Ireng Jombang. Dalam menanamkan nilai rabbani dan berbudi pekerti dengan menggali multiple intelligence untuk mempersiapkan anak didik menghadapi tantangan masa depan. Dari IKH ke Unhash. Pesantren Tebu Ireng mendirikan Universitas Hasyim Asy'ari pada tahun 1968. Pada tanggal 27 Februari 2011, Gus Solah dipercayai oleh Senat IKH sebagai Rektor Institut Keislaman Hasyim Asy'ari atau IKH, yang beberapa tahun ke depan rencananya akan diubah statusnya menjadi universitas. Gus Solah menerima dengan catatan bahwa Profesor Dr. Haji Haris Supratno bersedia menjadi Wakil Rektor 1. Akhirnya, beberapa tahun setelah itu, beliau memimpin sebagai rektor dan berhasil merubah statusnya dari Institut Keislaman Hasyim Asy'ari menjadi Universitas Hasyim Asy'ari, dan Unhas kembali dalam naungan pesantren Tebu Ireng. Perubahan status IKH menjadi Unhas sudah dipersiapkan dengan cermat dan matang. Berbagai rencana strategis telah disusun secara rapi, mulai dari target yang hendak dicapai, gambaran potensi yang dimiliki, berbagai kendala yang dihadapi serta solusinya, dan berbagai hal lainnya. Madrasah Mu'allimin didirikan pada pertengahan tahun 2008 oleh pengasuh Tebu Ireng bersama para alumni senior dan para kiai. Sebagai lembaga tafakuh fiddin, diharapkan Madrasah Mu'allimin mampu melahirkan kader-kader handal penerus perjuangan agama. Dibentuknya Madrasah Mu'allimin merupakan respon atas usulan para alumni dan tokoh masyarakat yang menginginkan pesantren Tebu Ireng menghidupkan kembali sistem pendidikan salaf
yang telah terbukti mampu mengantarkan para alumninya menggapai sukses dalam berbagai bidang. Pada awalnya, usulan tersebut ditindaklanjuti oleh Gus Solah dengan membentuk tim 11 yang terdiri dari 11 anggota sidang, bertugas menyusun kurikulum, jenjang kelas, dan jadwal kegiatan belajar mengajar madrasah muallimin. Hasil rancangan tim 11 kemudian dirapatkan bersama para pengasuh pesantren, guru senior, dan alumni. Lembaga Sosial Pesantren Tebu Ireng. Lembaga Sosial Pesantren Tebu Ireng lahir sekitaran tahun 2007. Gus Solah pernah berkata, "Tugas saya sebagai pengasuh Tebu Ireng tidak hanya melayani orang-orang di dalam pesantren semata. Di luar pesantren, khususnya kepada masyarakat, juga memiliki tugas yang sama. Misalnya masyarakat terdekat yang berada di sekitar pesantren Tebu Ireng juga bagian dari tanggung jawab kita bersama." Lembaga Sosial Pesantren Tebu Ireng (LSPT) kini menjadi jembatan emas antara pesantren Tebu Ireng dan masyarakat, bergerak dari dalam pondok, sekitaran pesantren, meluas ke tempat yang sangat jauh dari jangkauan mata. Berkat lembaga ini, banyak abdi pesantren berprestasi mendapatkan beasiswa, hingga karyawan dan para tenaga pengajar TPQ sekitar pesantren juga kebagian. Pembangunan masjid dan musola, pengobatan gratis bagi orang sakit dan lansia. Di tengah wabah corona, ia juga ikut andil dalam beragam program. Semua dana yang masuk dan terkumpul dikelola untuk program kemasyarakatan. Pusat Kajian Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Pada tanggal 5 Februari 2016, Pusat Kajian Pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari Tebu Ireng didirikan. Pusat Kajian Pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari Tebu Ireng mempunyai kepentingan dan kewajiban untuk menjaga, melestarikan, mengaktualisasikan, serta mensosialisasikan dan mengimplementasikan pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dalam ideologi beragama, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dilatar belakangi oleh kondisi global dan domestik yang akan mengancam terhadap integritas dan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pusat Kesehatan Pesantren. Pusat Kesehatan Pesantren atau disingkat Puskestren berdiri antara tahun 1987 hingga 1988 dengan nama Unit Kesehatan Pesantren atau disingkat UKP. Pendirian UKP tidak lepas dari kerjasama antara pesantren Tebu Ireng dan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Saat itu, fasilitas UKP hanya berupa 1 ruang obat dan 1 kamar periksa. Padahal, guru dan karyawan pesantren yang harus dilayani berjumlah 1.500-an jiwa dan masyarakat sekitar berjumlah 3.500-an orang. Karena itu, sejak akhir tahun 2007, mulai dibangun sebuah poliklinik baru hasil kerjasama pesantren Tebu Ireng dengan Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya. Poliklinik yang diberi nama Pusat Kesehatan Pesantren atau Puskestren Tebu Ireng tersebut berlokasi di antara Masjid Ulil Albab dan SMA Abdul Wahid Hashim. Poliklinik tersebut telah dibuka untuk umum dengan tenaga perawat dan dokter khusus. Diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 9 April 2008 oleh Menteri Kesehatan Dr. Siti Fadilah Supari dan Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya. Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau LKMS Tebu Ireng Mitra Sejahtera launching pada tahun 2018. Lembaga sosial pesantren Tebu Ireng ini mulai didirikan pada awal perkembangan masa Kiai Haji Salahuddin Wahid. Dengan adanya LKMS, diharapkan beberapa orang yang masih memiliki pekerjaan dan berkecukupan rendah dapat dibantu oleh para pengusaha yang mampu. SMK Al-Khairiyah Tebu Ireng. SMK Al-Khairiyah Hashim Jombang pada mulanya berdiri di bawah naungan Yayasan Sebelah yang pada tahun 2015 akhirnya dipindah tangankan pada Yayasan Tebu Ireng yang lokasinya bersebelahan dengan gedung Universitas Hashim Asy'ari sebelum akhirnya ditetapkan di Mojosono. SMK Khairiyah Hashim adalah sekolah SMK pertama di pesantren Tebu Ireng dengan jurusan utamanya yaitu multimedia. Sebelumnya, SMK Khairiyah Hashim bukanlah bagian dari Tebu Ireng, tapi karena ada beberapa hal, SMK Khairiyah Hashim diambil oleh pesantren Tebu Ireng. Di SMK ini fokus akan pengeditan foto dan film, pembuatan animasi dan lain-lain.
Agar kita tahu bahwa setiap perbuatan orang itu ada akibatnya. Kalau Anda baik, maka akibatnya akan baik. Kalau Anda jelek, Anda akan jelek. Maka sama dengan Allah ketika berfirman itu, wala taqulu lima yuqtan fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kamu pikir orang yang mati dalam perjuangan seperti yang tadi mati, benar enggak? Dia itu hidup. Ya, tapi hidup idenya bersama kita, semangatnya bersama kita, menghidupi kita untuk mempunyai gairah di dalam cara hidup yang benar. Lalu diceritakan begini, coba bukti sejarah itu kadangkala ya mukjizat juga. Mukjizat itu sesuatu yang tidak masuk akal. Diceritakan misalnya di dalam Al-Quran surat Yunus. Al-Quran surat Yunus 90 ayat 90 sampai 92 yang dia bercerita gitu ketika Fir'aun itu berkejar-kejaran dengan Nabi Musa di Laut Merah. Musa dikejar, lempar tongkat, laut terbelah. Musa lari, Fir'aun ngejar, Musa sampai ke pinggir, air menyatu lagi lalu tenggelam. Fir'aunnya tenggelam. Tapi di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan Fir'aun sebelum mati itu menjadi sadar, saya ini salah, sehingga dia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, saya ini salah, saya selama ini mengaku Tuhan, mengaku sebagai penguasa, padahal Tuhan yang benar adalah Engkau Tuhannya Harun, Tuhannya Musa yang dengan seluruh umatnya, tentu dengan seluruh umat manusia, Engkaulah Tuhan yang benar. Sebab itu selamatkanlah wahai Tuhan saya dari kematian di Laut Merah ini. Itu di Al-Quran ayat 9. Lalu di situ ada jawaban Allah. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Ya. Hari ini sesuai dengan doamu, saya selamatkan badanmu agar menjadi pelajaran sejarah kepada orang-orang sesudahmu. Habis itu Fir'aun mati, tenggelam. Pertanyaan orang, dua, satu, katanya diselamatkan, kok mati? Padahal Tuhan mengatakan, fal yauma nunajjika bibadanika. Loh, katanya tenggelam, kok mati? Itu pertanyaan orang. Lalu apa pelajaran sejarah apa yang bisa diambil? Gitu. Saudara sekalian, ayat Al-Quran itu luar biasa karena dia sebenarnya mengatakan saya selamatkan tubuhmu tapi bukan nyawamu. Bukan nyawamu. Fal yauma nunajjika bibadanika, bukan binafsika. Badan, fisik. Dan subhanallah, ayat Al-Quran itu turun 1500 tahun yang lalu, 1400 sekian. Turun ayat itu. Pada tahun 1896, tubuh Fir'aun itu benar ditemukan. 1896 ditemukan di Wadi al-Mulk di lembah raja-raja itu di Mesir. Tubuhnya ditemukan di bumi orang. Ya ini sesudah itu diperiksa. Ya. Maurice Bucaille dari Perancis, ahli bedah, memeriksa itu kimianya. Oh ini betul mati di laut. Lalu benda-benda yang ada di sekitar penemuan itu betul, itu adalah benda-bendanya Fir'aun. Sehingga sekarang tubuhnya Fir'aun itu ada di Mesir, di Museum At-Tahrir. Nah ini, itulah Al-Quran. Kamu belajar dari sejarah itu loh. Kalau orang jahat kayak Fir'aun, akhirnya hanya kayak Fir'aun. Waktu raja di raja hanya seperti kayu sekarang itu, kayu teronggok. Dan kejahatannya dicatat terus gitu.
dalam berbagai tulisan-tulisan. Nah itulah sebabnya saudara kita belajar sejarah, belajar dari sejarah suksesnya Gus Solah misalnya, yang seperti itu. Nah, yang kedua misalnya, saya juga tadi bicara jangan lupakan sejarah, masih dalam buku yang sama, saya jadi teringat gini, itu pada tahun 1983, 20 tahun yang lalu lah ya, 83, 40, 30 sekian tahun yang lalu, itu ada seorang arkeolog purbakalawan namanya Nicholas Clep. Nicholas Clep ini pergi ke Timur Tengah, Yaman. Lalu apa dia kata? Saya mau mencari benda-benda purbakala. Cari benda purbakala karena di sana kan banyak sejarah purbakala di Timur Tengah itu yang luar biasa. Sehingga dia mau mengadakan penggalian, gali Nicholas Clep itu ketemu lempengan batu. Ada tulisan. Pasti ini tulisan orang. Tapi dia tidak ngerti ini bahasa apa, tulisan apa. Lalu dia datang ke profesor di Sorbonne, namanya Profesor Petineto. Pak Petineto, saya purbakalawan, Elliot Smith, saya menemukan batu ini apa? Dibaca, oh ini Syamut. Ini Syamut apa? Coba kamu sekarang pergi ke perpustakaan Al-Azhar di Mesir, karena ini kata yang ada di dalam Al-Quran. Pergi dia ke Mesir, baca apa nih, kisah apa. Lalu terjadilah kisah itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama dzatil imad alladzi lam. Akhirnya Allah marah, benda atau kota Irom itu ditenggelamkan ke bumi. Itu kisah yang muncul dari tafsir Al-Quran itu tadi. Nah saudara, lalu Nicholas Clep bilang kalau begitu, yang saya temukan di sini mungkin ada harta karun besar di dalamnya. Terus dia nyewa pesawat Challenger, dipantau dari atas. Betul, diadakan penggalian, belum terlalu dalam ditemukan satu menara. Temu lagi di gambar, oh ini ada irigasi, temu digali sekarang. Itu sebuah kota yang sekarang dilindungi oleh UNESCO, ditemukan tahun 1983, namanya kota Irom, yang 1400 tahun yang lalu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Itulah mengapa kita dikatakan belajar sejarah. Belajar sejarah, karena dari sejarah itu banyak mukjizat, banyak pelajaran di situ. Sehingga jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dari sejarah kamu bisa belajar, dan dari sejarah Kiai Salahuddin Wahid kita bisa belajar. Sudah wafat, kita masih kumpul lagi, haul, mengenang. Coba kalau Husni Kasdud gitu meninggal gitu, siapa yang mau mengenang lagi? Mampus kau katanya. Husni Kasdud itu dulu penjahat yang dihukum mati karena jahat itu. Tapi kalau orang baik itu selalu dikenal. Bal ahya, idenya selalu hidup, idenya selalu bersama kita. Nah, hadirin sekalian, oleh sebab itu kita sekarang ini berdoa, berkumpul di sini untuk mengenang dan berdoa atas kebaikan istirahatnya Kiai Haji Salahuddin Wahid. Dan tentu kita berkumpul di sini untuk mengambil pelajaran sejarah dari perjalanan hidupnya. Beliau itu adalah orang baik, dan orang baik itu akan berakhir dengan baik, dikenang dengan baik. Saya termasuk salah seorang yang ketika kira-kira 1,5 jam sebelum Gus Solah wafat, saya sempat
menengok empat besuk beliau di Mahfud MD. Yang saya hormati Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Dr. Haji Emil Helistianto Dardak. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Jombang Bapak Sumrambah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kita hormati, yang saya cintai, kami cintai bersama Ibu Hajah Farida Salahuddin Wahid, yang kita banggakan dan kita cintai Bapak Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam, yang malam ini beliau hadir dalam kapasitas sebagai sahabat dari Gusolah beserta rombongan yang kebetulan semuanya adalah sahabat dari Gusolah, yang juga sahabat saya sebenarnya, Prof. Terima kasih sudah sampunrawuh di sini. Bapak Dr. Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, yang malam ini hadir sebagai santrinya Gusolah. Bapak Wakil Bupati Jombang, Bapak Sumrambah. Bapak-bapak Forkopimda Jombang, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, beserta Bu Nyai Leli, Prof. Imam Suprayogo, Prof. Haris Supratno, Bu Nyai Mahfudoh, tadi juga ada Ning Yeni. Selamat ulang tahun Ning, mohon maaf gak bisa rawuh tadi siang. Para Kiai, Bu Nyai, Gus dan Ning, Miriam, Mbah Hashim Asy'ari, serta Bapak Ibu yang hadir dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara tentang Gusolah, sandarannya tuh hanya satu hal: berapa durasi pidato yang dialokasikan oleh panitia. Karena jangan sampai sambutan atas nama keluarga, Prof, lebih panjang dari tausiahnya Pak Mahfud MD sendiri. Jadi saya sudah diwanti-wanti oleh panitia jangan panjang-panjang. Siap. Bicara Gusolah pasti akan erat dengan mimpi-mimpi besar beliau. Bukan sembarang mimpi, karena yang sedang kita bicarakan di sini adalah sosok three-in-one. Sosok ulama, ilmuwan, sekaligus profesional. Bicara tentang mimpi tersebut, pasti akan bicara tentang dua hal. Yang pertama, semangat membangunnya, dan yang kedua, semangat kolaborasinya. Semangat membangun ini sangat luar biasa. Yang penting dilempar jauh sekali mimpinya, ngejarnya gimana ya, jalani saja. Nah itulah kenapa, makanya bisa transformasi Tebu Ireng menjadi seperti ini. Bisa memiliki 19 cabang Tebu Ireng di seluruh Indonesia. Ini nggak kaleng-kaleng, 19 cabang Tebu Ireng. Kita belum bicara tentang Universitas Hasyim Asy'ari yang di awal hanya mau upgrade dari IKH, Institut Keislaman Hasyim Asy'ari, ternyata mentok, kemudian membuat universitas dari nol bersama dengan Prof. Haris, bersama dengan Prof. Imam. Kita beri tepuk tangan untuk beliau berdua, karena tanpa beliau berdua Universitas Hasyim Asy'ari tidak akan ada. Kemudian kita bicara tentang trend science, bicara tentang Museum Keislaman Hasyim Asy'ari. Semua itu mimpi yang gak kepikiran sama orang membuat museum keislaman yang kemudian diresmikan oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Kita ngomong tentang 3 komplek pemakaman 3 pahlawan nasional dan Gus Dur yang setiap hari didatangi, diziarahi oleh 5.000 orang. Itu memang tidak sembarangan. Ada Mahat Ali di situ, ada jaringan media Tebu Ireng, dan yang segera hadir insya Allah dalam waktu dekat adalah Rumah Sakit Du'afa Hasyim Asy'ari di depan kita semua, Bapak Ibu yang hadir di sini. Itu semangat membangun. Yang kedua adalah semangat kolaborasinya.
Semangat tanpa sekat saya menyebutnya, karena yang terbukti bisa melahirkan banyak sekali karya-karya anti mainstream menurut saya yang sebelumnya nggak kepikiran. Sebut saja Trend Science yang berkolaborasi dengan tokoh Muhammadiyah Kiai Haji Agus Purwanto, yang di awal pendiriannya banyak yang menyaksikan kok kolaborasinya sama orang Muhammadiyah, tapi ternyata sekarang menjadi salah satu sekolah yang banyak sekali prestasinya di Jawa Timur. Bukan cuma di Jombang tapi di Jawa Timur. Kolaborasi antara pesantren dan sains. Ini menurut saya sangat luar biasa pemikiran Gus Solah di sini. Atau juga tadi Universitas Hasyim Asy'ari dan Rumah Sakit Domen Duafa yang ada di depan kita semua. Nah, kedua semangat tersebut bermuara kepada satu output, manfaat. Nah, manfaat ini landasannya, kalau mengambil bahasanya Prof. Imam tadi, adalah landasan keumatan. Nah, inilah yang menjadi penting sekali bagi Gus Solah. Jadi inilah core value yang juga dibawa oleh Mbah Hasyim. Karena Gus Solah selalu ngomong begini kepada saya ada di Tebu Ireng ini bukan karena saya kepingin, bukan. Karena saya pengen melanjutkan pemikiran daripada Mbah Hasyim Asy'ari, tidak kurang dan tidak lebih. Jadi memang itu yang dipegang. Nah, itu yang selalu ditanamkan kepada kita semua yang ada di sini. Nah, dalam melaksanakannya, modalnya itu cuma ada 3. Yang pertama adalah sisi keteknokratan beliau. Nah, ini sisi ini membantu dalam hal macam-macam. Karena ini sangat Gus Solah sekali, teknokrat itu, jadi dalam hal strategic planning, baik mulai risetnya, baik mulai perencanaannya, kemudian implementasinya dan evaluasinya. Ini sangat Gus Solah sekali, sampai hal detail gitu. Bangun gedung begini diukur, oh ini panjangnya kurang nih 2 meter, tambahin setengah meter lagi. Mana ada kiai yang ngurusin meteran. Nah, inilah Gus Solah gitu. Bagi saya teknis detail itu yang pertama. Yang kedua adalah sisi spiritualitas beliau. Nah, sisi spiritualitas ini yang paling menonjol adalah 2 hal. Pertama, keikhlasan. Kedua, kejujuran. Gus Solah itu selalu bilang begini, nggak penting kalau saya buat sesuatu berhasil atau tidak. Yang paling penting adalah saya mengerjakan ini dengan benar, dengan penuh kejujuran. Insya Allah, Allah yang akan membantu saya untuk mewujudkan ini semua. Nah, ini sangat susah sekali. Jadi, Masya Allah, jadi ini what a beautiful thoughts ya. Saya ngomong bahasa Inggris banyak karena baru pulang dari New York, Pak Wagub, jadi masih terbawa. Yang ketiga adalah sisi networking beliau. Nah, kalau anak-anak sekarang ini hobinya kolaborasi. Nah, Gus Solah itu sudah dari dulu kolaborasi. Mau sama siapapun beliau kolaborasi, nggak pandang bulu. Nah, networking ini menjadi sangat penting karena dalam bergaul tidak membeda-bedakan siapapun itu. Mau dari kalangan apa dan mau derajatnya segimana menurut pandangan orang lain. Itulah teman diskusi. Datang ke kawinan di ujung Trenggalek mungkin didatangi. Nah, inilah yang kami semua banyak belajar dari beliau. Saya rasa itu malam ini kita berkumpul memperingati 1000 hari wafatnya sosok yang dicintai banyak orang, bukan oleh keluarga kami saja tapi seluruh masyarakat. Sengaja kami memilih tempat di Rumah Sakit Duafa Hasyim Asy'ari ini agar bukan saja Bapak bisa hadir dan melihat rumah sakit ini yang insya Allah segera bisa terwujud, tetapi juga sebagai pengingat kita semua bahwa mimpi beliau ini sudah harus segera kita wujudkan bersama, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Demikian sambutan yang seharusnya singkat tapi terpaksa panjang. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, yang berkenan hadir, Bapak Menko Polhukam, Bapak Wagub, Pak Wabub, dan semua. خزائنها
Alhamdulillah telah bersama kita Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD, dan juga telah hadir bersama kita Ibu Nyai Zeni Wahid Al-Maghfurlah Kiai Haji Salahuddin Wahid. Berikan kesehatan dalam umur panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, mari kita ikuti bersama pembacaan Yasin yang pada hal ini Amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Wakil Gubernur Jawa Timur. Selamat datang di halaman Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Selamat datang kepada Bapak Dr. Haji Emil Elistianto Darda, dan telah bergabung juga bersama kita pengasuh pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Hadirin wal hadirat, tamu undangan yang kami hormati, di halaman
Sekian acara.